Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Yusuf dengan NPM 2459201127. Di sini saya akan membuat video diagram yang berjumlah 4. Yang pertama ada diagram konteks, yang kedua ada diagram divisible 0, yang ketiga ada diagram use case diagram, yang terakhir ada diagram use case description. Baik, saya akan membuat diagram pertama, yaitu diagram konteks.
pesanan. Pelanggan mengirim data pesanan dan pembayaran ke sistem. Sistem memberikan informasi produk dan status pesanan kepada pelanggan. Yang terakhir ada di sini tenaga kerja. Tenaga kerja bertugas melakukan pemasangan platform PVC. Tenaga kerja yang meliput dengan melihat jadwal pemesanan, memberi update status pemesanan, sistem mengirim jadwal pemesanan kepada tenaga kerja. Fungsi sistem berfungsi untuk menghubungkan admin, pelanggan, dan tenaga kerja agar proses bisnis berjalan dengan baik. Video level 0.
Baik, di sini penjelasan diagram DVD level 0. Yang pertama ada proses 1.0 atau login. Proses login digunakan untuk memvalidasi admin sebelum masuk ke sistem. Langkah-langkah yang pertama, admin masukkan username dan password. Yang kedua, sistem memeriksa data login. Yang ketiga, jika benar maka admin berhasil masuk. Yang kedua ada proses 2.0 kelola data. Proses ini digunakan untuk mengelola. Yang pertama ada data produk, yang kedua ada data pelanggan, yang ketiga data tenaga kerja. Data disimpan ke D1 produk, D2 pelanggan, D3 tenaga kerja. Selanjutnya ada proses 3.0 kelola pemesanan. Proses ini digunakan untuk mengatur pemesanan pelanggan, kegiatan seperti input pesanan, menentukan produk, menyimpan pesanan, data disimpan, D4 pemesanan. Selanjutnya ada proses 4.0 kelola pembayaran. Proses pembayaran digunakan untuk mencatat DP dan tunasan. Data pembayaran disimpan di D5 pembayaran. Proses 5.0 kelola jadwal. Proses ini digunakan untuk menentukan jadwal pemesanan, mengatur tenaga kerja. Data dijadwalkan disimpan di D6 jadwal pemesanan. Penjelasan data store. Data store D1 produk yang berfungsi menyimpan data, D2 pelanggan yang berfungsi menyimpan data pelanggan, D3 tenaga kerja yang berfungsi menyimpan data pekerja, D4 pemesanan berfungsi menyimpan data pesanan, D5 pembayaran menyimpan data pembayaran, D6 jadwal pemasangan yang berfungsi menyimpan jadwal pemasangan. Baik, saya akan melanjutkan selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan diagram selanjutnya, yaitu diagram use case diagram. Ini belum selesai. Baik, berikut ada penjelasan tentang diagram use. Baik, berikut penjelasan. Baik, berikut ada penjelasan diagram use case diagram. Use case diagram menggambarkan hubungan penggunaan dengan fitur-fitur sistem. Yang pertama ada admin. Admin memiliki akses penuh ke sistem. Admin dapat login, kelola data, kelola pemesanan, kelola pembayaran, kelola jadwal. Admin menjadi pengelola utama sistem. Yang kedua ada pelanggan. Pelanggan dapat lihat katalog, cari produk, lihat status pesanan. Pelanggan hanya menggunakan fitur yang berhubung dengan produk dan pesanan. Yang terakhir ada tenaga kerja. Tenaga kerja hanya dapat lihat jadwal kerja. Fitur ini membantu pekerja mengetahui jadwal pemasangan. Fungsi use case. Use case yang pertama ada login, yang berfungsi untuk masuk ke sistem. Yang kedua kelola data, yang berfungsi mengolah data pelanggan, tenaga kerja dan tenaga kerja. Mengolah data produk, pelanggan dan tenaga kerja. Yang kedua kelola pemesanan, yang berfungsi mengatur pemesanan pelanggan. Yang ketiga ada kelola pembayaran, yang berfungsi untuk
mengatur pembayaran. Yang keempat, kelola jadwal yang berfungsi mengatur jadwal pemasangan. Yang kelima, ada lihat katalog yang berfungsi melihat daftar produk. Yang keenam, cari produk yang berfungsi mencari produk. Yang ketujuh, lihat status pesanan yang berfungsi melihat status pesanan. Yang terakhir, ada lihat jadwal kerja yang berfungsi melihat jadwal pemasangan. Selanjutnya saya akan membuat diagram use case description. Baik, saya akan melanjutkan bagian use case description. Yang pertama ada login admin yang berisi login admin. Use case ini digunakan agar admin dapat masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang dimiliki. Yang pertama di sini ada aktor. Admin merupakan penggunaan yang memiliki hak akses mengelola seluruh data pada sistem. Selanjutnya ada deskripsi. Use case ini menjelaskan proses validasi identitas admin sebelum mengakses dashboard sistem. Artinya, sistem akan memeriksa username dan password admin. Jika data benar, maka admin dapat masuk ke sistem. Berikutnya ada condition. Admin memiliki username dan password yang valid dan sistem dalam keadaan aktif. Kondisi ini harus terpenuhi sebelum proses login dilakukan. Berikutnya ada trigger. Admin membuka halaman login dan memasukkan akun. Trigger adalah tindakan awal yang menyebabkan proses dimulai. Yang terakhir di sini, typical course of event, aksi aktor. Yang pertama, admin membuka halaman login sistem. Yang kedua, admin memasukkan username password. Selanjutnya ada respon sistem. Yang pertama, ada sistem meminta admin memasukkan akun. Yang kedua, sistem memvalidasi data login. Yang ketiga, sistem menampilkan dashboard admin jika login berhasil. Kesimpulan dari login admin, use case login admin bertujuan untuk menjaga keamanan sistem agar hanya admin yang memiliki akun dapat mengakses sistem. Selanjutnya di sini ada menambahkan produk baru. Use case menambahkan produk baru. Use case ini digunakan untuk menambahkan data produk platform PVC baru dalam sistem. Yang kedua di sini ada aktor. Admin bertugas menginput dan mengolah data produk plafon PVC. Selanjutnya ada deskripsi. Use case ini menjelaskan proses admin dalam menambahkan produk plafon PVC baru di database sistem. Produk yang ditambahkan dapat berupa nama produk, motif produk, ukuran produk, hanya harga produk. Selanjutnya ada pre-condition. Admin sudah login dan produk yang akan ditambahkan belum ada dalam sistem. Kondisi ini hanya harus dipenuhi sebelum proses penambahan produk dilakukan. Berikutnya ada trigger. Admin memilih menu tambah produk. Setelah menu dipilih, maka sistem akan memulai proses input produk baru. Yang terakhir ada typical course of event. Aksi aktor. Yang pertama ada aksi aktor. Admin memiliki menu tambahan produk baru. Admin mengisi data produk seperti ID produk, nama produk, motif, ukuran, dan harga. Selanjutnya ada respon sistem. Yang pertama, sistem menampilkan form input produk. Yang kedua, sistem menyimpan data produk ke database. Yang ketiga, sistem menampilkan notifikasi data berhasil tambahkan. Kesimpulan dari menambahkan produk baru, use case ini membantu admin dalam mengelola data produk plafon PVC agar data produk tersimpan dengan rapi dapat digunakan dalam proses pemesanan pelanggan. Kesimpulan umum dari semuanya adalah use case of description pada gambar digunakan untuk menjelaskan proses dalam sistem secara lebih rinci. Bagian ini membantu menambahi seperti siapa yang menggunakan sistem, bagaimana proses harga jalan, apa respon sistem, serta kondisi yang harus dipenuhi sebelum proses dilakukan. Dengan adanya use case description, proses dalam sistem informasi manajemen plafon PVC menjadi lebih jelas, terstruktur dan mudah dipahami. Baik, segitu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.